Terima kasih Mbak Ivoni. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Satu anugerah yang luar biasa. Kami boleh kembali mengadakan ibadah Jum MPK, Markas Prajurit Kristus. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi jalan pemberitaan firman Tuhan. Engkau mengurapi setiap pikiran kami, beri kepada kami hati telinga seorang murid, beri kepada kami roh penundukan diri, beri kepada kami roh kerendahan hati. Biarlah kami boleh sama-sama duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau dengan leluasa beracara di tengah-tengah kami malam hari ini. Ambil alih waktu ini, biarlah boleh jadi seturut kehendak dan rencanamu Tuhan. Diberkatilah kami semua, baik kami yang mengikuti ibadah pada saat ini maupun secara live. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Bapa. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur, mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Ibu. Shalom Iya. Bu. Iya. Ya, saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Bisa di unmute, ya, biar tidak ada suara-suara lain, ya. Oke, saudaraku bisa dengar suara saya? Oke. Firman Tuhan dengan tema kemerdekaan di dalam Kristus, ya. Kemarin belum sempat kita bahas, ya, karena ini masih berhubungan dengan kemerdekaan, ya, karena tanggal 17 Agustus 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia merayakan atau memperingati HUT-nya yang ke-79 tahun, ya. Nah, saudaraku, sekarang apa hubungannya dengan kemerdekaan di dalam Kristus? Yuk, mari kita buka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Galatia 5 ayat 1 dan 13. Kita bisa baca bersama-sama. Kemerdekaan Kristen ayat 1, 2, 3, iya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah. Jangan lagi dikenakan keadaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil merdeka. Tapi kami kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yuk kita buka di 1 Petrus 2 ayat 16. Kasih pembatas di Galatia tadi. 1 Petrus 2 ayat 16. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sekali lagi kita mengucap syukur, ya. Kita boleh memperingati, ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Apakah kita ini benar-benar merdeka? Apakah kita ini benar-benar merdeka? Kalau yang namanya merdeka artinya tidak lagi terikat, tidak lagi terjajah, tidak lagi terbelenggu, tidak lagi terpenjara, tidak lagi terkurung, tidak lagi tertawan. Itu namanya merdeka, bebas dari
ikatan-ikatan, bebas dari belenggu-belenggu, bebas dari apapun itu, ya. Tapi di sini dikatakan di Galatia 5 ayat 1 dan 13, juga 1 Petrus 2 ayat 16. Jangan lagi kita menyalahgunakan ya kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya bebas di sini tetap ya masih ada dalam batasan-batasan atau dalam aturan-aturan yang jelas ya. Artinya tidak serampangan kita mempergunakan kebebasan yang ada. Tidak serampangan kita mempergunakan kebebasan untuk hal-hal yang di luar, yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kebebasan di sini tidak disalahgunakan. Ya, ini yang banyak terjadi, kebebasan yang ada ya karena merasa sudah merdeka, jadi hidup semaunya, hidup sesukanya, hidup seenak dewe. Ya, nah ini yang bisa berakibat fatal kalau kita tidak bisa menjaganya dengan baik, kemerdekaan yang ada atau kebebasan yang ada, ya. Kalau kita tidak memeliharanya dengan baik atau menjaganya dengan baik atau merawatnya dengan baik atau mempertahankannya dengan baik, bisa terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, ya. Itu yang banyak terjadi, ya. Makanya kebebasan itu tetap ada aturan, kebebasan itu tetap ada arahan yang jelas, ya. Nah, saudaraku, mari kita perhatikan dengan baik, ya. Jadi kemerdekaan artinya memperoleh kebebasan yang sesungguhnya, bebas dari segala bentuk penindasan atau penguasaan. Misalnya kalau berhubungan dengan bangsa kita, bebas dari segala bentuk atau penindasan atau penguasaan bangsa asing. Jadi kita nggak lagi dijajah oleh bangsa asing, ya. Apalagi kita sudah mendeklarasikan atau memproklamirkan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya tanggal itu menjadi momentum ya di hadapan bangsa-bangsa bahwa Indonesia dinyatakan merdeka. Ya, saya percaya kita pun juga telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus melalui pertobatan. Ya, saudara masih ingat nggak bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup saudara dari hidup yang lama kepada hidup yang baru di dalam Kristus, dari manusia yang lama kepada manusia yang baru di dalam Kristus? Apakah masih mengingat dengan baik bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup saudara, memerdekakan hidup saudara yang harusnya kita masuk dalam kebinasaan, tapi Tuhan melalui darahnya, melalui tubuhnya, kita diselamatkan dan kita beroleh kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Apakah saudara masih mengingat dengan baik ya bagaimana saudara mengalami pertobatan di dalam Kristus? Masih mengingat-ingat dengan baik ya kapan peristiwa itu terjadi? Kalau saya masih mengingat dengan baik tahun 1991 ya, itulah pertobatan saya. Tapi kalau dibilang tanggalnya saya tidak mengingatnya ya, tapi kalau tahunnya saya mengingatnya dengan baik ya. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya, kalau kita mengingatnya dengan baik, sesuatu yang bersejarah atau momentum di dalam hidup kekristenan kita, iblis tidak dapat mendakwa kita, iblis tidak dapat mengganggu gugat, iblis tidak dapat mengobok-obok, ya karena itu momentum kita di hadapan Tuhan, momentum bagaimana pertobatan kita di hadapan Tuhan. Ini yang harus ada sama kita, saudara. Ya, kita jangan mengabaikan hal-hal yang merupakan momentum dalam hidup kita, merupakan bersejarah dalam hidup kita, ya. Nah, tadi dikatakan kemerdekaan artinya memperoleh kebebasan yang sesungguhnya. Kita bebas dari ikatan, bebas dari belenggu, bebas dari tawanan. Bagaimana dengan kita? Apakah masih ada ikatan-ikatan?
belenggu-belenggu atau tawanan-tawanan yang membuat kita tidak bebas, tidak merdeka di dalam Kristus. Kalau masih ada, berarti kita belum benar-benar merdeka. Kalau merdeka yang sesungguhnya kita terbebas, terlepas dari semua ikatan, belenggu, ataupun tawanan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan artinya kebebasan, lepas, tidak terikat, tidak terjajah, tidak mendapat tekanan dari luar. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu kita kalau kita dinyatakan merdeka. Ya. Merdeka ini benar-benar kita bisa rasakan, ya, kita bisa nikmati, ya. Nah, ada poin-poin penting kalau kita dinyatakan merdeka, ya. Yang pertama adalah bebas dari dosa, ya, seperti tadi pertobatan tadi. Kita dibebaskan dari dosa. Kita ini tadinya berlumuran dosa, ya. Tapi karena Kristus datang ke dalam dunia ini, dialah yang berinisiatif melihat manusia penuh dengan dosa. Dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Itu kalau secara universal, tapi secara pribadi yaitu melalui pertobatan. Ya, pertobatan kita dengan Tuhan secara pribadi kita alami bagaimana Kristus menyelamatkan kita dari segala dosa, dari segala ikatan, dari segala belenggu, dari segala tawanan. Ya, kita bebas dari dosa. Dosa tidak bisa lagi mengganggu kehidupan kita. Dosa tidak bisa lagi merasuki kehidupan kita. Kita bebas dari dosa. Ya, ini yang harus tertanam baik di dalam hati kita bahwa kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Ya, yang selama ini menghantui kehidupan kita, yang selama ini merasuki kehidupan kita. Ya, melalui ciptaannya yang baru, melalui kelahiran baru di dalam Kristus. Ya, yang pertama adalah bebas dari dosa. Ya, yang kedua yaitu bebas dari hukuman kekal. Ya, kita tidak lagi terhukum, kita tidak lagi ada di dalam penghukuman. Ya, karena dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan, kita beroleh kehidupan kekal, kita beroleh kehidupan di dalam Kristus. Itulah kemerdekaan, ya, kita mendapatkan kebebasan dari penghukuman, ya, dari kebinasaan, ya, dari kematian. Ya, yang kedua adalah bebas dari hukuman kekal. Kita yang harusnya terhilang, kita yang harusnya mati binasa, kita yang harusnya ada di dalam neraka, tapi Tuhan, ya, melalui tubuh dan darahnya, melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya akan namanya, kita beroleh hidup, ya, bahkan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Ada kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bebas dari penghukuman tadi, tapi kita beroleh kehidupan kekal. Kita beroleh hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan di dalam Kristus, dan Dia menjadi jaminan atas hidup kita. Ya, yang ketiga, bebas dari rasa bersalah. Ini pasti seringkali terjadi di tengah-tengah kita, ya. Rasa bersalah yang begitu besar, ya. Terus rasa tertuduh, intimidasi begitu kuat, ya. Nah, kalau itu masih ada, berarti kita belum benar-benar merdeka. Memang ini nggak mudah, ya, saudara. Ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan terus berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Makanya kita ini harus dalam keadaan terjaga. Makanya bangsa ini bisa terjaga
dengan baik, bisa terpelihara dengan baik. Kalau bisa terjaga dan terpelihara dengan baik, bangsa-bangsa asing tidak akan bisa menjajah kita lagi. Demikian pula dengan hidup kita. Ya, kalau kita menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, kalau kita menjaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, iblis tidak bisa menghancurkan kita. Iblis tidak bisa merusak kita, ya. Iblis tidak bisa mengobok-obok kita, ya. Rasa bersalah, ya, mungkin ada traumatik masa lalu yang belum tuntas, ya. Mungkin kita dulu pernah terlibat dalam kehidupan malam misalnya, atau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita bertobat, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, iblis coba mengorek-ngorek. Iblis coba mengingat-ingat itu. Kamu gak layak. Kamu gak layak jadi anak Tuhan. Kamu gak layak jadi hamba Tuhan. Dia akan berusaha berbagai cara supaya kita nggak menjadi anak Tuhan yang utuh, supaya kita nggak menjadi hamba Tuhan yang utuh. Ya, nah ini yang seringkali melalui hati nurani, ya, dia berusaha untuk meneror kita, mendakwa kita, mengintimidasi kita sehingga rasa tertuduh itu begitu kuat dan kita merasa nggak layak, akhirnya kita undur. Nah, kalau itu masih ada, berarti kita belum benar-benar merdeka. Makanya kemerdekaan ini artinya utuh, saudara. Kita benar-benar diselamatkan. Kita benar-benar merdeka dari segala apapun itu. Kita mengalami kebebasan yang sesungguhnya, ya, di dalam Kristus. Nah, kalau itu masih ada, yang pertama tadi, masih ada dosa yang terus menekan kita, yang terus meneror kita, yang terus mengintimidasi kita. Ingat, upah dosa ialah maut. Ya, iblis akan membawa kepada maut. Iblis akan membawa kepada kematian. Dia tidak membiarkan satupun dari kita untuk selamat. Dia tidak akan membiarkan kita beroleh kehidupan kekal. Dia akan terus, ya, melalui dosa-dosa di masa lalu yang mungkin belum tuntas. Makanya ketika kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, tidak ada yang bisa mengungkit-ungkit dosa-dosa kita lagi. Kalau masih ada, bereskan itu di hadapan Tuhan. Berkata jujur di hadapan Tuhan, akui semuanya di hadapan Tuhan. Ya, kita telanjangi dosa-dosa kita. Kita telanjangi pekerjaan si iblis sehingga iblis tidak mencari celah melalui dosa-dosa tadi. Ya, kita harus bereskan itu di hadapan Tuhan. Ya, makanya perlunya kita dengan kekuatan yang penuh, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan dengan hati yang pulih datang ke hadapan Tuhan. Dan mulai deklarasikan bahwa saya telah merdeka di dalam Kristus. Iblis tidak bisa mendakwa saya lagi. Ya, itu yang harus kita perkatakan. Saudaraku, ketika saya waktu itu, ya, berdoa untuk suami, ya, beberapa tahun itu, ya, saya selalu bisikan ke telinganya kalau tengah malam, saudara. Saya sebutkan namanya. Edward, ya, nama suami saya, ya. Milik Kristus. Jadi tahu deh. Ya, Edward milik Kristus. Edward anak Tuhan. Ya. Edward suami yang takut akan Tuhan. Iblis tidak bisa merusak kehidupannya. Iblis tidak bisa mengganggu kehidupannya. Nah, kita perkatakan itu. Ya, demikian pula dengan kita. Saya percaya iblis akan terus, ya, sampai waktu itu tiba. Ya, sebelum waktu itu tiba, dia akan terus, ya, mencari celah yang melalui dosa-dosa tadi. Makanya kalau kita sudah dinyatakan merdeka melalui kelahiran baru, melalui kemerdekaan itu, ya, yang kita melalui pertobatan, kita harus berani berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan tahta Tuhan, ya, tahta kasih karunia Tuhan. Kita perkatakan, saya anak Tuhan,
sebutkan. Kalau saya lebih suka nyebutin nama lengkap saya gitu ya. Riama Pesta Artaulisian milik Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita tahu ayatnya, sebutkan ayatnya. Ya, misalnya pertobatan saya Galatia 2 ayat 20a. Namun Riama hidup, tetapi bukan lagi Riama sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Riama. Itu yang terus saya perkatakan, saudara. Ya. Yang lucunya, ya ketika dalam satu kumpulan marga, tiba-tiba ada salah seorang penatua menyebutkan ayat mas saya. Saya bilang, tiba-tiba dia menyebutkan ayat itu ke saya. Itu ayat mas saya bilang gitu. Kayak terkonfirm gitu ya. Kayak mengingat-ingat kembali bagaimana Tuhan telah menyelamatkan saya, bagaimana saya mengalami kelahiran baru di dalam Kristus ya. Yang kedua, bebas dari penghukuman. Kita mengucap syukur, kita yang tadinya akan tercampakkan di dalam kematian kekal selama-lamanya, tapi Tuhan ya menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Kita tidak lagi di dalam penghukuman. Ya. Yang ketiga, kita dibebaskan dari rasa bersalah. Ya. Nah, ketiga hal ini harus berani kita berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan bahwa saya benar-benar telah dimerdekakan, benar-benar telah dibebaskan. Ya, kita perkatakan itu. Kita datang kepada Tuhan dengan keyakinan dan iman sepenuhnya, bebas dari rasa bersalah. Ya. Ingat Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mungkin salah seorang bisa baca. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2 demikian firman Tuhan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Iya, kita bersyukur loh saudara. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa-dosa kita, bahkan dosa masa lalu. Dia nggak pernah mengungkit-ungkit, mengutak-atik. Iblis yang seringkali mengutak-atik. Iblis yang seringkali mengungkit-ungkit, kamu nggak layak, kamu nggak pantas, kamu kan pernah jatuh dalam dosa, kamu kan pernah bla 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 misalnya. Itulah iblis, ya. Makanya dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dia curi damai sejahtera kita, dia curi sukacita kita, sehingga rasa nggak layak, rasa tertuduh tadi, ya begitu besar menekan jiwa kita. Makanya kita harus terus berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Kita perkatakan saya telah dimerdekakan, saya telah dibebaskan. Ya, Roma 8 ayat 1 silakan. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1, Ya. hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, kita tidak lagi ada di dalam penghukuman. Ini yang harus terus kita yakinkan di dalam diri kita bahwa kita benar-benar ya Yesus itu menjadi jaminan buat kita. Ya. Jika kita masih gemar berbuat dosa, maka itu menandakan bahwa kita belum dibaharui dan kita tidak hidup selaras dengan kasih karunia Allah. Saya ulang, jika kita masih gemar berbuat dosa, maka itu menandakan bahwa kita belum dibaharui dan kita tidak hidup selaras dengan kasih karunia Allah. Filipi 2 ayat 12 diingatkan supaya
Kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ya. Hidup dalam kasih karunia bukanlah hidup dalam dosa, tapi hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Sesungguhnya orang yang sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus tidak akan lagi hidup untuk dosa, melainkan hidup untuk Tuhan. Kerinduan kita adalah menyenangkan hati Tuhan yang telah menebus dan membebaskan kita dari perbudakan. Hidup dalam kasih karunia bukan kesempatan untuk berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Ya, firman Tuhan singkat tapi mengingatkan kita kembali, ya. Yohanes 10 ayat 10, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu cara kerja iblis. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Pilihan ada pada kita masing-masing. Kita mau memberi ruang yang besar kepada si iblis, ataukah kita akan memberi ruang yang besar kepada Tuhan? Kalau kita memberi ruang kepada iblis, maka hidup kita akan penuh dengan kehancuran, penuh dengan kegagalan, penuh dengan dosa, dan yang membawa kepada kematian. Tetapi kalau kita memilih untuk hidup untuk Tuhan, maka hidup kita hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan, hidup kekal. Itulah yang menjadi jaminan buat kita, yang disediakan bagi kita. Saudaraku, mari kita berjuang sungguh-sungguh. Ya, kita ini sudah dimerdekakan. Ya, melalui tubuh dan darah Kristus kita telah diampuni dosa dan pelanggaran kita. Ya, bahkan dosa itu sudah dibuang jauh ke tebing laut. Ya, ada lagunya kan? Ya, jangan kita beri ruang kepada iblis untuk menghancurkan kita, tapi biarlah kita beri ruang yang besar kepada Tuhan. Kita katakan, kita deklarasikan, saya telah benar-benar merdeka. Ya, tidak ada lagi dosa yang bisa mengikat kita, tidak ada lagi penghukuman, dan tidak ada lagi rasa bersalah. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini, biarlah meneguhkan perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan sampai di garis akhir. Finish strong bersama Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan malam hari ini. Kembali mengingatkan kami kemerdekaan di dalam Kristus. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami telah dimerdekakan, telah diselamatkan oleh tubuh dan darah Kristus. Iblis seringkali mencoba mengganggu kehidupan kami, mengungkit-ungkit, mengutak-atik kehidupan masa lalu kami. Tapi hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami telah dimerdekakan, dibebaskan dari segala ikatan, dari segala belenggu, dari segala tawanan, apapun dosa di masa lalu sudah Tuhan hapus lunas melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dan harganya telah lunas dibayar. Membuktikan bahwa Tuhan kami hidup dan berdaulat. Roh Kudus mari teguhkan setiap langkah kami dalam mempertahankan iman percaya kami. Kami boleh tetap setia sampai akhir. Roh Kudus, materaikan setiap benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.